Tiga bakal pasangan calon akan bertarung dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Pramono Rano, R.K. Suswono, dan Dharma Kun akan berlomba untuk memenangkan suara masyarakat Jakarta. Tak ada nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang akan maju di Pilkada 2024. Lalu akan kemanakah suara pendukung Anies di Pilkada Jakarta tahun ini? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI, Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat sore. Selamat sore, Cindy. Mas Jayadi, kan kita tahu Anies Baswedan adalah sosok yang selalu diperhitungkan ketika kita ngomongin Pilgub Jakarta kemarin-kemarin. Surveinya besar sekali elektabilitasnya. Anda membacanya seberapa besar pengaruh suara pendukung Anies di Pilkada ini? Sangat besar ya. Artinya semua calon, terutama antara R.K. Suswono dan Pram Rano, itu tidak ada yang bisa menang tanpa merebut lebih banyak pendukung Anies. Diperkirakan pendukung Anies yang solid itu, kalau berdasarkan survei-survei LSI sampai dengan bulan Juli, itu di kisaran 40%. Jadi besar sekali. Basis utama RK itu kalau berdasarkan suara RK, kemungkinan di kisaran 15%-an. Plus nanti PKS ya, jadi dia bisa mencapai 30%-an. Kemudian basis utama Pram Rano, untuk sementara saya akan mengatakan bahwa basis utamanya lebih banyak berbasis kepada kekuatan PDI atau basis PDI, dan jumlahnya sekitar 15%-an. Jadi dua calon ini terutama, tanpa mengesampingkan calon independen, tapi tampaknya calon independen Dharma Kun itu menurut saya belum terlalu kuat pada saat ini. Jadi baik pasangan Pram Rano maupun R.K. Suswono harus memperoleh suara lebih dari 50% kan kalau mau memenangkan Pilkada Jakarta, karena aturannya begitu. Jadi dalam situasi yang ada sekarang, maka pendukung Anies yang solid ya, pendukung Anies yang utama itu akan menjadi rebutan dari keduanya. Dan tarik menariknya akan kayak gimana Mas Jaya di antara R.K. Suswono dan juga Pram Rano? Bagaimana? Tarik menarik suara Anies Baswedan antara dua paslon itu nanti akan kayak gimana? Oke. Untuk sementara data-data sampai dengan sekitar bulan Juli menunjukkan bahwa kalau tidak ada Anies, maka pemilih Anies cenderung lebih ke RK ya. Itu dengan catatan kalau mereka datang ke TPS ya. Kalau mereka nggak datang ke TPS sebagai protes, itu soal lain lagi ya. Itu belum bisa kita perkirakan sekarang. Jadi untuk sementara sebagian besar pendukung Anies cenderung akan ke RK dan Suswono ya. Nah, ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhinya. Saya menghitung paling tidak ada 4 faktor. Pertama, faktor kepartaian ya. Dalam soal kepartaian ini, di R.K. Suswono ada partai PKS yang solid, dan hampir semua pendukung PKS itu tadinya adalah pendukung Anies. Nah, dengan tidak majunya Anies, sementara di R.K. Suswono itu ada calon dari PKS yaitu Suswono, maka kemungkinan besar sebagian besar pemilih PKS bisa ditarik oleh R.K. Suswono ke mereka. Jadi sulit bagi Pram Rano untuk memperoleh dukungan dari para pemilih Anies yang berasal dari PKS. Faktor kedua, faktor kepartaian ini yang terkait dengan PDI Perjuangan. Untuk PDI Perjuangan, seperti juga PKS, biasanya mereka pendukung yang solid. Karena itu Pram Rano akan memperoleh sebagian besar dukungan dari para pemilih PDIP. Masalahnya, pemilih PDIP di Jakarta hanya sekitar 15% saat ini. Jadi masih cukup banyak tambahan yang diperlukan oleh Pram Rano. Itu faktor pertama, kepartaian. Faktor kedua adalah faktor sosiologis yang bisa berpengaruh, yaitu misalnya yang paling menonjol adalah soal pembagian etnis di pemilih Jakarta. 35% pemilih Jakarta itu adalah pemilih beretnis Jawa, 28%-an beretnis Betawi, dan sekitar 13-15% itu beretnis Sunda. Dugaan saya, pemilih etnis Sunda mungkin sebagian besar akan cenderung bisa ditarik oleh R.K. Suswono. Pemilih Betawi mungkin terbelah karena ada tokoh yang dianggap tokoh Betawi, yaitu Rano Karno dengan perannya sebagai Sidul, walaupun dia sebetulnya orang Jawa, yang bisa menarik bagi para pemilih Betawi. Nah, pemilih Betawi itu selama ini adalah pendukung solid Anies. Jadi mungkin Betawi akan sebagian bisa ditarik oleh Pram Rano, tapi sebagian bisa dipertahankan oleh R.K. Suswono. Nah, yang menarik pemilih Jawa.
pemilih Jawa ini biasanya di DKI kalau lihat pengalaman yang lalu itu memperhatikan gerak-gerik Jokowi. Kan banyak pemilih Jawa itu adalah loyalis Jokowi. Pemilih Jawa yang loyalis Jokowi inilah yang membantu Prabowo antara lain memenangkan pertarungan di Jakarta pada pemilu Pilpres yang lalu. Jadi pemilih Jawa ini berpeluang untuk ditarik oleh RK Suswono karena dua alasan. Satu, kalau pemilih Jawa itu beranggapan bahwa Jokowi mengendorse RK Suswono. Yang kedua, di sana ada nama Suswono yang juga adalah selain PKS adalah juga seorang yang cukup dekat dengan kalangan etnis Jawa, kalangan komunitas Jawa di Jakarta. Jadi mungkin mungkin menguntungkan bagi RK Suswono. Tapi jangan lupa kalau nanti Pram Rano bersosialisasi kan ada Mas Pram di situ. Mas Pram sendiri adalah orang Jawa dan Mas Pram adalah anggota kabinet Jokowi. Jadi ini tergantung yang mana. Jadi sama-sama ada dua di situ. Ada etnis Jawanya sekaligus ada elemen endorsement Jokowi. Bisa jadi pemilih etnis Jawa menjadi terpecah juga kepada Mas Jayadi, tapi kalau untuk pendukung Anies sebenarnya lebih mengutamakan parpolnya atau figurnya? Kalau pendukung Anies ini secara spesifik? Semuanya itu harus dihitung. Nah, faktor terakhir yang bisa berpengaruh, faktor yang tadi sudah mulai dibahas oleh Kompas, Anies endorse-nya kemana? Endorsement Anies. Jadi ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi itu. 1 faktor kepartaian, 2 faktor sosiologis, 3 faktor endorsement, dan keempat faktor ideologis. Dari sisi ideologis, selama ini pendukung Anies itu cenderung agak jauh dari para pemilih dari Partai PDI Perjuangan. Jadi kalau kita lihat 4 faktor ini, maka ada yang lebih banyak menguntungkan RK Suswono, tapi ada juga yang menguntungkan Pram Rano. Jadi untuk sementara saya ingin mengatakan berdasarkan data-data yang ada dan pertimbangan itu, sementara pendukung Anies cenderung akan lebih banyak ke RK, tapi masih sangat mungkin kompetitif. Artinya sebenarnya momen kemarin PDIP hampir mengusung Anies di Jakarta dan Jabar sebenarnya nggak begitu berpengaruh ya? Singkat saja, Mas. Justru bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif. Positif kalau masyarakat menganggap bahwa PDI sebetulnya berusaha untuk mendukung Anies. Tapi bisa negatif kalau misalnya mereka beranggapan bahwa gara-gara PDI Anies tidak nyalon, kan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI sudah berbagi untuk Kompas Petang. Sehat selalu Mas Jayadi. Kompas Petang akan kami lanjutkan bersama dengan Cynthia Rompas. Ya, terima kasih Cindy. Saudara Prabowo juga mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Kepada Jokowi, Prabowo meminta izin agar sebagian di antaranya kembali bertugas di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. hitam premium harus jimat daman kininu. Membawa pesan harmoni bagi seluruh umat beragama, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Tahta Suci Vatikan Paus Fransiskus melawat Indonesia. Ikuti laporan langsung kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia sebagai bagian dari perjalanan apostoliknya ke Asia Pasifik. Dalam Breaking News, kedatangan Paus Fransiskus, Selasa 3 September, pukul 10:30 siang, live di Kompas.